Bab 826. Lindungi kakak ipar. Kamu adalah cucuku, aku tidak akan mencari ahli waris lain kecuali kamu. Merlin Duanmu, apakah kamu setuju atau tidak, pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Memikirkan putrinya yang menyedihkan, Jerry Yuchi menjadi lebih bertekad tentang pikirannya. Dia tidak bisa lagi kehilangan kerabat dekatnya. Benar saja, Golden Ye mengerutkan kening ketika dia mendengar nada yang begitu keras. "Kakek, jangan paksa aku." Jerry Yuchi berdiri dan mendengus keras. "Aku memaksamu. Aku pikir kamu yang memaksa kakek. Merlin sangat baik, kamu tidak menyukainya sekarang, kamu akan menyukainya nanti." Setelah itu, Jerry Yuchi tidak peduli dia menjawab apa, dan berkata langsung, "Aku sudah memutuskan masalah ini. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tidak dapat mengubah pikiranku." Kemudian dia langsung naik ke atas. Golden Ye berdiri di sana sebentar, dan dia hampir ingin untuk berbicara tentang Audrey Han barusan. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa itu tidak benar. Sekarang kakek bertekad untuk membuatnya bertunangan dengan Merlin Duanmu. Jika dia mengatakan pada saat ini bahwa dia memiliki cinta lain, bukankah itu akan menimbulkan masalah bagi Audrey? Memikirkan hal ini, ekspresi di mata Golden Ye semakin dalam. Tetapi setelah kakek Yuchi pergi ke ruang kerja, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Masuk akal jika Golden Ye memiliki idenya sendiri, tapi dia tidak akan begitu menentangnya. Selain itu, Merlin Duanmu telah mengunjunginya untuk merawatnya sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menyukainya, tidak mungkin tidak memiliki perasaan sama sekali. Jerry Yuchi merasa sedikit tidak nyaman ketika dia memikirkan hal-hal yang telah dia hilangkan sebelumnya. Mungkinkah dia mengetahui hal-hal ini, jadi dia tidak mau menerima pengaturan kakeknya. Tapi dia tidak terlihat seperti itu. Tidak benar. Jerry Yuchi tiba-tiba memikirkan sesuatu yang sangat penting. Pada hari-hari sebelumnya, dia selalu kembali lebih awal, karena Golden Ye menolak banyak kegiatan hiburan, tidak seperti George Kiao. Namun baru-baru ini, dia mulai menghabiskan waktu yang lama di luar, dan dia bahkan tidak kembali untuk makan malam selama beberapa malam. Suatu malam dia bahkan pulang sampai hampir jam 12. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Jerry Yuchi menjadi serius. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon George Kiao. George Kiao sedang minum dengan teman-temannya saat ini. Ada wanita cantik dan seksi di pelukannya. Telepon bergetar di sakunya. Awalnya dia tidak memperhatikan, tetapi kemudian wanita cantik di sebelahnya mengeluarkan teleponnya dan dia melihat sekilas. Setelah melihat ide penelepon, ekspresi asli George Kiao yang santai segera menjadi serius. Melepaskan lengannya di pinggang wanita itu, dan mengambil telepon. "Aku akan keluar untuk menjawab telepon." Kedua wanita itu melihat bahwa idenya adalah kakek Yuchi, jadi tentu saja mereka tidak mengatakan apa-apa, melihatnya berlari keluar dari ruangan dengan ponselnya. George Kiao berlari ke tempat yang sangat sepi sebelum menjawab telepon, gerakannya sangat berhati-hati, karena takut pihak lain mungkin mendengar sesuatu. "Kakek Yuchi." George Kiao memanggil dengan hati-hati setelah menjawab telepon. "Iya." Jerry Yuchi menjawab dengan serius di ujung sana, suaranya terdengar agak galak. Suara ini membuat George Kiao tercengang sejenak, dan kemudian pikiran di kepalanya dengan cepat berputar. Kakek Yuchi biasanya tidak akan menelponnya. Lagi pula, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara keduanya. Jika dia menelpon dirinya sendiri, tidak akan ada tujuan lain kecuali Golden Yuchi. Jangan melihat Jerry Yuchi adalah kakek Golden Yuchi, tetapi ide-ide generasi yang lebih tua terlalu kaku, dan tidak tahu kenapa menelponnya kali ini. "Kakek Yuchi, kamu memanggilku saat ini, ada apa?" Dia bertanya sambil menyeringai. Suara Jerry Yuchi masih terdengar serius dan berwibawa. "George Kiao, kamu sering bersama Goldie, dan tahu banyak tentang dia, jadi kakek ingin bertanya padamu,
apa yang dia lakukan akhir-akhir ini? Pertanyaan ini membuat George Kiao tercengang. Dengan cepat memikirkan masalah bahwa Jerry Yuchi ingin Goldie Yuchi dan Merlin Duanmu bertunangan malam itu. Tetapi Goldie Yuchi setuju, dan kemudian kakek Yuchi menjadi sangat marah. Hari ini, kakek Yuchi memanggilnya untuk menanyakan pertanyaan ini. Ini pasti tidak sesederhana itu, mungkin karena memiliki makna yang mendalam. Kakek Yuchi ingin Goldie Yuchi dan Merlin Duanmu bersama. Tapi Goldie Yuchi bersama kakak ipar sekarang. Jika kakek Yuchi mengetahui hal ini, maka dia pasti akan membuat masalah. Memikirkan hal ini, George Kiao merasa ponselnya lebih berat dalam sekejap. Sepertinya dia harus menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jika tidak maka akan memberikan banyak tekanan pada kakak ipar dan Goldie Yuchi. Mata George Kiao berputar dengan cepat, dan pikirannya berubah dengan cepat. Detik berikutnya dia tersenyum dan berkata, "Kakek Yuchi, ini semua salahku. Akhir-akhir ini aku selalu membawanya ke bar bersamaku. Hehehe, sangat membosankan untuk bermain sendiri. Kakek Yuchi, biarkan Goldie banyak menemaniku agar aku tidak merasa terlalu kesepian." Dia sengaja mengatakan sesuatu yang terdengar nakal. Benar saja, Jerry Yuchi di ujung sana sangat marah sehingga dia memaki. "Brengsek, kamu sendiri saja yang nakal. Untuk apa kau melibatkan Goldie? Dia tidak sepertimu, hanya tahu bagaimana menghabiskan waktu dan bersenang-senang." George Kiao terus tersenyum, "Kakek Yuchi, Anda jangan marah seperti ini. Kenapa jika pria menghabiskan waktu dan bersenang-senang? Dia biasanya bekerja begitu serius, wajahnya selalu dingin, seperti orang tanpa perasaan, aku membawanya keluar untuk bersantai. Ini hal yang baik, kakek. George Kiao, kamu tidak boleh lagi melakukan ini nanti. Goldie akan mewarisi seluruh Yuchi's Corp. Kamu hanya akan menyakitinya jika kamu melakukan ini." "Oh, kurasa tidak, kakek Yuchi, aku terlalu membosankan bermain sendiri." "Omong kosong, kamu tidak akan diizinkan untuk mengajaknya keluar lagi, juga melarangnya bersama dengan orang yang tidak benar." "George Kiao, kamu juga tidak muda lagi, belajarlah hal-hal yang baik, jangan biarkan kakekmu sepanjang hari mengkhawatirkanmu." "Aku juga belajar hal baik, belajar begitu banyak hal. Kakek Yuchi, nanti aku juga membawa Anda untuk melihat-lihat. Kamu tidak tahu, cara bermain wanita-wanita ini. Tut tut tut." Tiba-tiba terdengar nada sibuk dari telepon, George Kiao tercengang selama beberapa detik, lalu tertawa licik. Untungnya, George Kiao menanggapi tepat waktu. Jika tidak, masalah antara Goldie Yuchi dan kakak ipar akan terungkap malam ini, dan jika keduanya berpisah setelah baru saja bersama, maka dia, perantara, akan menjadi sangat tidak bahagia. Tapi, dia benar-benar mengatakan itu kepada kakek Yuchi barusan, dan jika kakek Yuchi pergi menemui kakeknya dan membicarakannya, dia akan mulai tidak beruntung lagi. George Kiao membuka WeChat untuk mengirim Audrey Han WeChat. "Geo, kakak ipar, hibur aku, Aku baru saja membantumu dan Goldie Yuchi melakukan hal besar, aku takut setengah mati. Aku ingin minum sup ikan." Setelah mengirim pesan ke Audrey Han, George Kiao mengirim pesan WeChat lagi ke Goldie Yuchi. Ekspresi dan nada suaranya menjadi jauh lebih serius terhadap Goldie Yuchi, dan dia langsung mengirim suara. "Geo, kakek Yuchi menelepon dan bertanya padaku apa yang telah kamu lakukan baru-baru ini. Aku telah membantumu mengatasinya, tapi aku mungkin tidak bisa membantumu terlalu banyak nanti. Jaga dirimu dan lindungi kakak ipar." Bersambung.